muncul di akhir zaman keturunan Abu Bakar As-Siddiq dari orang Nusantara. Dalam tradisi Islam, Bani Tamim adalah sebuah nama yang mungkin belum begitu dikenal oleh banyak orang. Namun, mereka memiliki peran penting dalam eskatologi atau studi mengenai masa depan dan kiamat dalam Islam. Pemahaman mengenai Bani Tamim didasarkan pada sejumlah hadis yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad. Salah satu hadis yang menjadi pijakan utama dalam memahami peran Bani Tamim adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabrani, yang menyatakan akan ada orang yang keluar dari sebelah timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi, yakni pemerintahannya. Hadis ini menandakan bahwa Bani Tamim adalah kelompok orang yang akan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Al-Mahdi, pemimpin yang diharapkan dalam Islam. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa oleh Imam Suyuti, Rasulullah bersabda, "Bila mana kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari putra dari Bani Tamim, dari keturunan Abu Bakar. Dia datang dari sebelah timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi." Hadis ini menunjukkan bahwa Bani Tamim akan memiliki peran khusus sebagai pemegang panji-panji Al-Mahdi. Namun, siapakah sebenarnya Bani Tamim? Bagaimana keturunan Abu Bakar diidentifikasikan dalam hadis-hadis tersebut? Apakah mereka memiliki ciri fisik atau karakteristik khusus? Semua pertanyaan ini Islam identifikasi Bani Tamim dalam konteks sejarah dan studi tentang etnis telah mengundang berbagai interpretasi di kalangan umat Islam. Dalam beberapa hadis seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyatakan bahwa Bani Tamim adalah orang-orang yang akan mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi. Sementara menurut riwayat Ahmad, para pemuda dari Bani Tamim adalah yang paling jauh lemparannya kepada Dajjal, menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam persiapan kedatangan pemimpin besar tersebut dan yang paling bersemangat memerangi Dajjal. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keturunan Bani Tamim. Sebagian berpendapat bahwa Bani Tamim adalah kelompok yang berasal dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Nabi yang paling bisa dipercaya. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa mereka bukan keturunan Abu Bakar, tetapi keturunan Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad sendiri. Beberapa hadis Bani Tamim digambarkan sebagai umat Islam yang gigih dalam melawan Dajjal. Sosok yang dalam eskatologi Islam dianggap sebagai sosok yang akan muncul menjelang kiamat. Hal ini menunjukkan keberanian dan keteguhan mereka dalam menjalankan ajaran Islam. Salah satu ciri khas Bani Tamim adalah bahwa mereka seringkali diidentifikasi sebagai orang-orang dari timur. Ketika ditanya tentang asal mereka, mereka akan menjawab bahwa mereka berasal dari timur. Ini menunjukkan bahwa Bani Tamim memiliki akar etnis yang terkait dengan bangsa-bangsa di sebelah timur. Jika sedang di wilayah Arab, pemahaman lebih lanjut mengenai Bani Tamim dan peran mereka dalam Islam akan membantu kita mengidentifikasi kelompok ini dan upaya apa saja dalam persiapan dan perlawanan terhadap peristiwa akhir zaman. Selanjutnya, kita akan mendalami tanda-tanda fisik dan karakteristik pemuda Bani Tamim. Dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan Bani Tamim, terdapat deskripsi mengenai tanda-tanda fisik dan karakteristik pemuda Bani Tamim yang menjadi sorotan. Meskipun tidak semua hadis memberikan deskripsi yang sama, beberapa ciri umum dari pemuda Bani Tamim dapat diidentifikasikan. Satu, pemuda Bani Tamim digambarkan memiliki tubuh yang sederhana, tidak terlalu besar atau berotot. 2. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa pemuda Bani Tamim memiliki janggut yang pendek namun rapi. 3. Ciri khas lain adalah kumis yang melingkar yang mungkin mencerminkan kebersihan dan tata rias mereka. 4. Pemuda Bani Tamim digambarkan sebagai individu dengan postur yang sedang, tidak terlalu tinggi atau rendah.
5. Kulit mereka biasanya digambarkan sebagai sawo matang yang mencerminkan keragaman etnis di dalam kelompok Bani Tamim. Beberapa hadis menyebutkan bahwa mereka memiliki gigi yang sedikit menonjol seperti sulah atau gingsul. 7. Hidung pemuda Bani Tamim digambarkan sebagai hidung yang agak mancung namun tidak terlalu panjang seperti orang Timur Tengah. 8. Salah satu ciri khas yang disebutkan dalam hadis adalah adanya tanda bulat kembar di kaki yang dianggap sebagai simbol yang paling penting. Beberapa hadis juga menyebutkan adanya tanda di atas kepala pemuda Bani Tamim yang berbentuk garis lurus, meskipun deskripsi tersebut mungkin terasa sangat spesifik. Penting untuk diingat bahwa hadis-hadis ini merupakan bagian dari tradisi Islam yang digunakan sebagai pedoman dalam mengenali pemimpin masa depan, yaitu Al-Mahdi. Dalam pemahaman eskatologi, pemuda Islam Bani Tamim akan memegang peran penting dalam memimpin umat Islam menuju keadilan dan kebenaran pada akhir zaman. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan membahas lagi lebih lanjut tentang asal-usul perkataan Jawi dan bagaimana Bani Tamim terkait dengan perubahan bahasa dan tulisan di Jawa. Dalam perjalanan sejarah terdapat hubungan antara Bani Tamim dan istilah Bani Jawi yang memiliki akar menarik dalam budaya dan bahasa di Indonesia dan wilayah sekitarnya. Istilah Jawi sendiri memiliki asal-usul yang menarik dan berkaitan dengan sejarah peradaban Islam di Indonesia pada kurun ke-15 Kerajaan Majapahit mengalami kejatuhan, dan seiring dengan itu silsilah susur Prabu Brawijaya berakhir. Pada saat itu, para wali seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Giri memainkan peran penting dalam memperkenalkan Islam di wilayah ini. Kemudian Raden Fatah dipilih sebagai pangeran pertama Kesultanan Islam Demak yang menggantikan kerajaan Majapahit. Ia memerintahkan para ulama di Semarang, Jawa Tengah untuk menggantikan tulisan Jawa dengan tulisan Arab, dan bahasa Arab inilah awal mula munculnya istilah huruf Jawi yang merujuk kepada tulisan dan bahasa Arab yang sudah bercampur dengan unsur Jawa para ulama Islam di tanah Jawi. Yang melanjutkan tradisi penulisan dalam bahasa Arab disebut sebagai ulama Jawi. Mereka adalah orang-orang yang memainkan peran penting dalam menjaga dan mengembangkan warisan intelektual Islam di wilayah ini. Ulama Jawi ataupun Bani Jawi mengingatkan kita pada peran besar yang dimainkan oleh Bani Tamim dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah timur. Keterkaitan antara istilah Jawi dengan peradaban Islam di Indonesia dan Malaysia menggarisbawahi pentingnya Bani Tamim dalam memperkenalkan Islam di wilayah ini. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa Bani Jawi yang mencakup penduduk Indonesia dan Malaysia adalah Bani Tamim yang sudah kawin campur dengan penduduk lokal. Mereka inilah keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq